Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmizi. Wa qala anak-anak sekolah ya. Wa qala wali songo lah begitu, gundul-gundul pacul-cul gemlelengan, nyunggi wakul kul gemlelengan, walgung lempang segone dadi saratan. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para binusbu, Kiai Husairi, Kiai Hanan, Ibu Hajah Ma'rifah, Ketua NU, Ketua Muslimat NU cabang Kabupaten Cirebon, Bapak Ibu. Saya tadi sengaja mengawali dengan nyanyian-nyanyian yang khusus gundul pacul itu dari Sunan Kalijogo, yang maknanya adalah itu sholat. Bab nyanyian itu Bapak Ibu banyak yang keliru juga kalau kita perhatikan. Yang paling keliru ya nyanyian Halu-Halu Bandung, itu ya paling keliru menurut saya. Betul Pak? Jadi Halu-Halu Bandung ibu kota, pada yang betul Bandung ibu kota Jawa Barat, tapi nyanyiannya tetap keliru, gurunya itu keliru itu. Halu-Halu Bandung ibu kota Priangan, yang betul kan Bandung itu ibu kota Jawa Barat, kalau Surabaya ibu kota Jawa Timur. Banyak nyanyian yang keliru Bu. Bintang kecil di langit yang biru, padahal bintang itu keluarnya kan malam hari. Kalau malam hari warna langit biru atau hitam? Jadi yang betul bintang kecil di langit yang hitam, bukan di langit yang biru. Keliru. Jadi itu orang bilang kalau di Jawa salah kaprah, salah kadung umum, itu membenarkan sulit. Termasuk balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Berapa? 5. Tapi yang meletus balon hijau itu bukan 5, itu 6 itu. Ya, kalau yang itu semua keliru nggak apa-apa Pak. Sebenarnya lagu-lagu daerah yang sampai sekarang banyak guru TK, guru SD nggak ngerti kan, bahwa gundul pacul itu dari Sunan Kalijogo Wali Songo, yang intinya agar orang ingat Allah. Itu maksudnya betul. Gundul itu bukan gundul biasa, gundul pacul. Kalau gundul biasa kan rambutnya habis Bu. Pacul itu bahasa Jawa papat sing ucul, jadi di kepala manusia itu empat-empatnya ucul. Ucul itu lepas, tidak ingat Allah. Manusia pasti hancur. Yang satu mata itu kalau tidak ingat Allah masih bahaya, bisa mencuri, termasuk mencuri hati, itu bahaya. Sandah saya ini agak baru Pak Kiai, ini kemarin takziah di Jombang, turun masjid di Peterongan, sandah saya hilang. Berarti orang mencuri itu dimulai daripada mata yang nakal. Di bawah mata hidung banyak, nauzubillah, orang usia 68 tahun mati di hotel. Itu 68 tahun, itu bisa hidung nakal, hidung belang. Di bawah hidung lebih bahaya lagi, ini bisa fitnah. Bahasa Arabnya lesan.
Ini bisa fitnah kalau ucul, kalau tidak ingat Allah. Yang keempat, telinga. Maka sebenarnya inti wasiat dari Sunan Kalijogo itu adalah di paculnya itu, Pak. Pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya itu. Betul? Gitu, masih macul di sini, Pak. Gitu, masih macul toh? Nah, ya, pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya. Kalau di sini namanya apa, Pak? Bapak? Ya sama, doran itu ndedonga marang pangeran. Jadi kata doran itu artinya selalu ingat Allah Subhanahu. Nah, orang kalau ingin selamat harus punya pegangan hidup. Apa itu ingat Allah? Itulah sholat. Makanya mari Pak, para ulama dulu kalau ceramah Isra Mi'raj, ibu bapak, kalau di Jawa khususnya itu ya nyanyian gondol pacul itu intinya sholat. Bab sholat itu ingat Allah. Walaupun kadang-kadang kita sholat tidak ingat Allah, ingat duitnya. Betul, Bu? Di kampung saya ini kalau seorang ibu uangnya 20.000 hilang mulai pagi sampai sore nggak ketemu, Bu, itu dibuat sholat malah ketemu. Jadi pagi-pagi marah, uang 20.000 hilang, sore sholat Allahu Akbar baru ingat, oh iya di bawahnya bantal. Berarti sholat bukan untuk ingat Allah, ingat makanya kiai dulu kalau ceramah Isra Mi'raj itu intinya adalah gundul pacul, tiduran tadi ndedonga marang pangeran. Sebenarnya sholat itu misalnya panjenengan baca surat pendek itu tidak apa-apa, tidak problem. Yang penting tetap ingat Gusti. Tapi yakin saya melihat wajah-wajah panjenengan itu kalau sholat sendirian, kalau yakin tidak pernah berubah. Setelah baca Fatihah diwaca pancet kul huwallahu ahad. Betul? Betul? Ganti-ganti kan inna atau inna kal kausar. Boleh surat pendek gak apa-apa. Tapi yang penting waktu sholat itu betul-betul ingat Allah. Ya. Tidak pernah ganti wal asri, tidak pernah. Bab takut. Saya dulu pernah sekolah di Jakarta tahun berapa, 2 tahun itu ngajar di Matraman situ, Bapak Ibu. Banyak ibu-ibu takut, Pak, saya pernah baca wal asri dalam sholat akhirnya takut, akhirnya keliru watini. Loh ini itu kalau udah hati-hati, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu amlu sholihat falahum ajrun. Akhirnya saya kembali pada kul huwallahu ahad. Boleh asalkan walaupun surat pendek di dalam sholat tetap ingat Gusti Allah. Tetapi kalau ibu bapak baca wal asri masih keliru ini, hati-hati, jangan sembahyang subuh baca kul ya ayyuhal kafirun. Banyak orang sholat subuh baca kul ya ayyuhal kafirun tidak bisa habis. Surat yang paling muter-muter. Jadi kul ya ayyuhal kafirun walana wala antum walana wala antum walana wala. Jadi mencari waliyadin tidak ketemu-ketemu. Itu kalau sholatnya bangsawan bahaya, Pak. Tahu bangsawan, Bapak Ibu? Bangsawan itu sembahyang subuh jam 7, jam 8 itu bangsawan. Bangsa sing tangine awan. Oleh karena itulah malam hari ini kita taklim, kita pengajian. Saya ikut berdoa mudah-mudahan semua yang hadir rumah tangganya semua barokah. Amin Allahumma. Rezeki panjenengan barokah, umurnya barokah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Amin Allahumma. Didoakan yang belum kawin segera kawin. Amin Allahumma. Adapun yang sudah kawin, Pak, ya didoakan muga-muga. Moga-moga
Kawin lagi? Kawin lagi Bu? Enggak lah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah dan rahmah. Amin Allahumma. Dan yang paling penting doa itu mohon Allah meninggal dunia dalam takdir husnul khotimah. Amin Allahumma. Kepingin husnul khotimah atau enggak? Kepingin nggih? Syaratnya hanya satu. Saya pernah dapat ijazah seorang waliullah nggih saking Pasuruan. Nggih Abdul Hamid Pasuruan, seorang wali Bapak Ibu, wali betul ini, bukan wali palsu. Sekarang banyak wali palsu Pak. Bila paring ijazah panjenengan bahwa orang kalau ingin wafat husnul khotimah syaratnya satu, jangan berani orang tua. Titik. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, sawahnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya satu. Kadang-kadang Bu, ini rahasia, jangan bilang-bilang Bu ya. Laki-laki itu kalau bilang satu itu artinya 1A, 1B. Di sini ada Bu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Oh, ada. Ya, yang penting itu jangan berani orang tua. Makanya Kiai Hamid, Mbah Kiai Hamid itu kalau panjenengan mau buktikan bahwa kita ini birrul walidain dengan mendoakan kepada kedua orang tua setiap sholat 5 kali, dan doanya panjenengan mesti hafal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini kalau panjenengan mau kita ijazahkan panjenengan setiap ba'da sholat baca 5 kali doa kepada kedua orang, baik orang tua masih hidup maupun sudah wafat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sanggup? Sanggup? Insya Allah. Ini penting. Ibu bapak sekalian, selanjutnya para ulama, khususnya ulama NU, bapak bisa lihat panjenengan ini NU semua insya Allah. Amin Allahumma amin. Sejak bulan Rajab kemarin doa itu dibaca terus sampai datangnya bulan Ramadan. Saya yakin panjenengan apal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu bagi ulama-ulama, khususnya ulama NU, dibaca terus Pak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Apa nggih? Jadi yang artinya Allahumma ya Allah barik lana, bila kami berkah fi Rajaba, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, sekarang ya, berilah kami berkah di dalam bulan wa balighna Ramadana, sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mati ya mati kalau sudah ketemu bulan Ramadan. Itu doa para ulama dulu, itu dibaca mulai masuk bulan Rajab kemarin Bapak Ibu, dan insya Allah hafal. Amin Allahumma. Walaupun ada doa yang lain, apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan khususnya ibu-ibu itu, Bapak Ibu, dulu saya nggak ngerti ketika kiai saya di pesantren memberitahu bahwa doa hasbunallah ini yang paling semangat mestinya ibu-ibu. Ternyata sekarang baru tahu saya setelah tiap pagi baca kitab tafsir, itu surat Ali Imran 173 yang menurut sebab turunnya ayat doa itu, ibu bapak, orang kafir, orang Quraisy selalu mengancam semua ibu-ibu muslimat yang di Madinah akan dibunuh semuanya. Turunlah ayat itu, innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal. Makanya melihat dari asbabun nuzul,
sebab turunnya ayat, tidak salah kalau kiai-kiai menerangkan bahwa yang paling semangat membaca doa hasbunallah adalah ibu-ibu. Supaya apa? Supaya tetap sabar, imannya kuat. Sebab waktu itu orang Quraisy sudah mempersiapkan pasukan yang sangat banyak. Innan nas qad jama'u lakum. Tapi Allah jawab jangan takut. Tapi syaratnya membaca hasbunallah wa ni'mal. Maka ibu-ibu, menurut ayat ini dalam kondisi sekarang dunia yang sudah ruwet seperti ini, ibu bapak, monggo panjenengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau diteruskan ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dibaca terus juga bagus. Khususnya ibu-ibu, kalau menurut ayatnya memang sebab turunnya ayat ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga penting, Pak. Karena apa? Karena data yang saya baca terakhir dari Menteri Kesehatan di Indonesia ini, dan bahkan tidak di Indonesia, Pak, di seluruh dunia, laki-laki itu umumnya mesti mati lebih dulu daripada ibu-ibu. Jadi suami itu biasanya mati dhisik daripada ibu-ibu, gampang matian lah gitu. Bu, mengapa kok suami rata-rata mati dulu? Ya mungkin karena kurang sabar. Mengapa kurang sabar? Ya mungkin sering dimarahi istrinya kira-kira. Betul? Nah makanya bapak-bapak ya baca itu hasbunallah juga wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Beberapa waktu lalu saya di Jakarta ketemu Kapolda DKI, Bapak. Di Jakarta itu, Bu, setiap minggu itu ada orang bunuh diri rata-rata 9. Tapi 90% orang bunuh diri itu bapak-bapak. Hampir tidak ada ibu-ibu bunuh diri, Bu. Berarti kesimpulannya yang kurang sabar juga bapak-bapak. Orang bunuh diri kan karena putus asalnya putus, harapannya, Bu, baca itu Pak hasbunallah wa ni'mal wakil ya, maka itu penting. Padahal Kementerian Kesehatan, ibu bapak juga pernah meneliti, lek diukur keinginan bunuh diri, sebenarnya ibu-ibu lebih bersemangat daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu menurut pemerintah, Menteri Kesehatan, keinginan bunuh diri itu 15 kali dibanding bapak-bapak. Keinginan. Tapi lek diukur suksesnya, laki-laki 3 kali sukses dibanding ibu-ibu. Sebab laki-laki kalau bunuh diri tidak pernah bilang-bilang, langsung sukses. Lah ibu-ibu kalau ingin bunuh diri itu hanya bilang doang tapi tidak berani. Betul? Betul? Aduh saya susah, anak saya nakal, pengen bunuh diri, alah tidak berani sampean, hanya ngomong doang. Itu artinya apa ya? Artinya memang ya itulah, Allah menakdir bahwa memang ibu-ibu seluruh dunia ini kodratnya itu ngomongnya lebih banyak daripada laki-laki. Tidak usah kaget, Pak, itu sudah kodrat Allah dan itu kelebihan ibu-ibu. Tidak usah marah bapak-bapak. Pak, kenapa kok ibu-ibu ngomongnya selalu lebih banyak daripada bapak-bapak? Mulutnya double. Saya tidak setuju itu. Itu tidak ilmiah, tidak ada dasarnya. Kalau saya yang betul, insya Allah, karena ibu-ibu tuh kodratnya alat bicaranya hanya satu, Pak, Bu. Sehingga ibu-ibu kalau marah karena alat dia satu mulut dipakai terus. Lain dengan bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak ini kalau marah alat bicaranya akeh, mulut bicara, tangan ikut, loh KDRT, betul? Kaki ikut bicara. Ini gelas cangkir ini dilempar istrinya, berarti cangkir ikut bicara. Kursi ini kalau kuat diangkat, Pak, dipukulkan istrinya ikut bicara. Makanya laki-laki umumnya bicaranya sedikit, tapi KDRT.
Lah ibu-ibu karena alat bicaranya satu Pak, ngomongnya sedikit. Makanya betul Rasulullah di dalam kitab Risalah Muawanah, kitab kecil di pesantren dulu Bapak Ibu, supaya bapak-bapak lebih sabar Pak. Rasulullah mengingatkan mataraktu ba'di fitnah dur wala rijal minan nisa, rawahu Bukhari Muslim. Kira-kira menurut riwayat 3 bulan 4 bulan sebelum wafat Nabi itu mengingatkan bapak-bapak, mataraktu ba'di fitnah. Jadi saya nanti kalau meninggal dunia diingat-ingat fitnah ujian yang paling berat bagi suami datang dari istrimu sendiri. Makanya bapak-bapak kalau istrinya marah rokokan aja Pak, sambil minum kopi tidak pakai cyanida. Tapi jadi tidak usah ikut marah Pak, kalau perlu dijawab. Istri marah, surga, swargo, swargo, swargo. Itu ingat hadis tadi Pak. Jadi oh istri saya marah, ini artinya Allah sedang menguji kesabaran saya lewat istri saya. Maksud Kanjeng Nabi begitu Pak. Jadi istri makin marah, istri makin cerewet, suami makin sabar. Itu yang penting, itu mempercepat masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Makanya cari menantu yang paling cerewet Bu, tapi sabarnya itu ya. Makanya Bapak Ibu, saya ini 6 kali Bapak Ibu, kemarin juga ada teman saya satu kelas Pak, PR3 UIN Surabaya, itu teman satu kelas meninggal dunia usianya 62 tahun sama dengan saya Bu. Saya 62 tahun. Dulu jadi ketua LO Jawa Timur 10 tahun, sekarang sudah tua jadi Suriah. 62 tahun itu berarti sudah jam 2. Kan Nabi itu wafat usia 63 tahun. Kanjeng Nabi 63 tahun pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau umat panjenengan meninggal usia berapa? Nabi Daud baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Insya Allah benar. Ada orang mati di bawah 60 ada, tapi nggak akeh, nggak banyak. Di bawah, di atas 70 ya ada, tapi nggak, yang umum ini antara 60 70. Tadi saya 62 itu insya Allah jam 2. Walaupun saya pernah diramal oleh seorang kiai dari Jawa Tengah, ibu-ibu Halimasan nanti usianya 90 tahun. Amin, Allahumma amin. Tapi yang penting kalau usianya panjang, amalnya juga Sebab Kanjeng Nabi mengingatkan kalau man tola umuru wa sa'a amalu, usianya panjang tapi amalnya jelek, itu orang paling jelek. Nauzubillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya itu 6 kali Bu menghadiri teman saya meninggal, teman dekat Bu, istrinya pingsan, semaput. Sehingga kesimpulan saya, ya, pada waktu suami masih hidup itu cerewetnya setengah mati dengan suaminya, ditinggal mati semaput pingsan. Sehingga saya izinkanlah bapak-bapak menyimpulkan istri yang cerewet sama suami itu tanda cinta. Betul Bu? Tak bantu sampean. Tanda cinta. Wong pingsan Pak semaput ya. Tolong ibu-ibu jawab, bapak-bapak tidak boleh. Di Pabedilan di sini, di Losari sini pernah dengar panjenengan ada seorang suami pingsan ketika istrinya mati? Pernah? Nggak ada sama sekali toh? Nggak ada blas. Tidak ada. Saya yakin yang banyak laki-laki itu suaminya meninggal tambah, istrinya meninggal tambah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah Bu? Nah itulah makanya Pak, betul hadis Nabi Toma taraktu ba'di fitnah adharru ala rijal minan nisa. Wahai para suami, kalau istrimu marah artinya begitu Pak, kamu harus sabar, jangan dijawab. Sambil merokok enggak apa-apa. Merokok itu makruh, jangan diharamkan, terlalu keras itu. Sambil merokok monggo silakan. Saya sering diprotes hari-hari ini. Pak, Muhammadiyah sudah memutuskan muktamarnya merokok haram, kok NU enggak? Loh, kiainya masih merokok kok. Bagaimana mengharamkan rokok? Yang nanam tembakau itu di Indonesia hampir semua orang NU loh Bu. Itu kalau diharamkan makan apa anaknya? Pabrik rokok itu buruhnya semua itu muslimat fatayat.
Makanya monggo kalau pengajian sambil merokok boleh Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Bahkan ketika ini beda pendapat tidak apa-apa Bu, Pak. Orang itu beda pendapat tidak bahaya, yang bahaya beda pendapatan. Betul? Yang bahaya beda pendapat. Nah, itu politik ya. Politik itu ayat kursi, kalau dapat kursi lupa ayatnya. Kalau panjenengan tadi tidak ayat kursi surat Al-Ikhlas, sembahyang 10 tahun 20 tahun cintanya tidak pernah berubah, istiqomah terhadap kul wallahu. Boleh jadi ibu bapak sekalian ya, makanya monggo ya, malam hari ini kita pengajian dan di Nasoihul Ibad itu sebuah hadis penting. Makanya ikut berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan dharma bangsa pengajian ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Rasulullah sudah tahu ad-dunya mal'unatun, di Nasoihul Ibad ada. Dunia ini dilaknat Gusti Allah. Allah tidak suka dunia. Wa mal'unun ma fiya, semua isi dunia dilaknat oleh Allah. Allah tidak suka dunia, Pak. Allah lebih suka akhir. Illa salasa, yang tidak dilaknat Gusti Allah hanya 3. Berapa Bu? 3. Dengan ingat 1 zikrullah, ingat Allah. 2, al-alimun, para alim, para kiai yang mengingatkan orang agar ingat Allah. Yang ketiga yang tidak dilaknat Allah adalah panjangan semua ini, yang merasa bodoh mau belajar, mau ngaji. Makanya bekerja apapun monggo, silakan, tapi 3-tiganya harus menyatu. Zikrullah. 2, jadilah orang yang mengingatkan orang agar zikir, ingat pada Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa pinter, mau ngaji, mau belajar walaupun sudah tua. Maka mudah-mudahan saya doakan panjenengan semua tergolong orang yang tidak dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya jangan pernah tidak hadir kalau ada pengajian rutin di sini. Jadi ini bukan berarti orang Islam bekerja apapun monggo, boleh. Tapi ketika bekerja tetap Allah, 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 dan tetap mau belajar ngaji. 3-tiganya kalau kita mampu menyatukan, menurut Rasulullah bisa dicek di kitab Nasoihul Ibad Bapak Ibu, insya Allah panjenengan tidak tergolong al-ma'unin, tergolong orang yang dirahmati Allah dan dukhul jannah. Amin Allahumma. Apapun pekerjaan yang penting halal monggo. Bahkan Rasulullah itu memang paling benci kalau ada umatnya malas nyambut gawe. Ibu bapak itu ada hadis di Riyadhus Shalihin itu Pak Bu, Nabi kan pernah ketemu orang laki-laki kerja keras nggih. Pekerjaannya kasar Bu, tidak di kantor, tidak pegang pulpen, tapi ngangkat kayu Pak, kuli ya, karena tiap hari ngangkat kayu tangannya hitam, membekas itu loh, hitam. Kalau orang Jawa nyebut kapalan, kalau bahasa Sundanya apa? Sangkalen ya, samalah kapalan lah misalnya, hitam itu loh Bu Pak. Melihat tangan yang hitam karena bekas kerja keras, Nabi sangat cinta Pak Bu, dicium oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu menunjukkan paling senang kalau umatnya kerja keras, dan paling benci kalau umatnya malas bekerja. Dicium, dan Nabi menyatakan, Nabi dawuh, tangan-tangan hitam seperti inilah tadkhulul jannah, nanti masuk surga. Jadi siapa yang tangannya hitam itu masuk surga. Amin Allahumma. Malam hari ini toko cat masih buka atau enggak ya? Artinya memang kerja keras, hitamnya itu karena asar, karena kerja bukan karena dicet Bu. Pada orang itu enggak asli itu. Orang karena di Quran disebutkan bahwa sholat yang khusyuk itu ada ayat min asari sujud, ada asarnya, ada bekasnya sujud.
Ada orang sholat itu supaya kelihatan itu jidatnya itu, keningnya itu akhirnya dipakai batu merah itu, digosok-gosokkan, luka akhirnya sembuh kan hitam Pak. Terus kesana kemari bilang, ini loh sholat saya diterima Allah, ada tandanya asari sujud. Bukan itu buatan tidak asli. Itulah Bapak Ibu, dunia sekarang itu kan cari yang asli memang sulit Bu. Semua palsu. Nggih, betul? Beras palsu, vaksin palsu, obat palsu, ijazah palsu, surat nikah palsu, berarti istrinya palsu. Kiai palsu, wali palsu itu yang di Probolinggo sekarang ditiru di Subang, di Kerawang, ada di tidak salah di Cianjur ya. Itu kan yang seperti Probolinggo itu yang bisa menggandakan uang itu. Itu maunya wali palsu, padahal itu wali murid itu. Bisa menggandakan uang. Itu maunya wali tapi wali palsu. Dan yang paling menyedihkan di Jakarta baru ketemu 353 kuburan palsu Pak. Kuburan itu Pak, loh kok bisa? Ya belum aja jenazahnya itu memang itu dijual oleh juru kunci sama dinas makam. Satu kuburan itu Bu, Pak, itu berapa? 10 juta. Di Tanah Kusir, di Jeruk-Purut, di Karet Tengsin itu. Jadi kalau jual 10 tok itu udah 100. Itu baru ketahuan. Karena Jakarta mati aja sulitnya setengah mati. Maka jangan pernah bilang dibawa ke kuburan itu ke tempat perziaratan terakhir, jangan. Kalau di Jakarta kuburan pindah 3 kali ya di Jakarta itu. Kita hantar ke tempat peristirahatan terakhir itu maksudnya di kuburan. Ternyata kuburan itu pindah sampai 3 kali. Kena mall, kena jalan raya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian, marilah dengan hadirnya panjenengan di sini, panjenengan beliau muslim yang taat, amin Allahumma. Dan kita memang bersyukur, inna dina iddallahil Islam, bahwa agama bagi Allah hanya Islam. Inna di situ ngaji di pondok tidak hanya takkid, itu khasar, tapi harus diartikan sesungguhnya agama bagi Allah hanya Islam. Allah tidak akan menerima agama apapun selain indallah, munggu Gusti Allah. Kalau indanas bagi manusia agama banyak Bu, tiap hari tambah agama ya. Itu yang wali palsu Probolinggo itu maunya juga agama ya. Nah, nabi palsu ada, wali palsu ada, malaikat Jibril palsu aja ada. Ibu kan masih ingat orang Jakarta Cempaka Putih, Ibu Lia siapa itu? Lia Edan itu kan mengaku malaikat Jibril. Saya pernah dikirim Ibu dulu cara ibadahnya menurut Ibu Lia waktu saya masih ketua NU Jawa Timur. Jadi dia itu katanya pacaran dengan malaikat Jibril 3 bulan. Setelah pacaran 3 bulan langsung pidato ke sana kemari bahwa saya sudah menjadi malaikat Jibril. Yang percaya banyak, sudah 1000 orang lebih. Tapi tetangganya di Cempaka Putih saja banyak yang tidak percaya. Karena tidak percaya tiap hari diancam neraka. Akhirnya penduduk neraka ini lapor polisi Bu. Ketika di kantor polisi ditanya, ibu sholat Bu? Ya Pak, kok tidak pernah sholat Bu? Saya kan bukan manusia Pak polisi, saya ini malaikat Jibril. Tapi anehnya ketika sudah disidang di depan hakim, Ibu Lia yang ngaku malaikat Jibril itu pingsan, semaput. Jadi ternyata malaikat Jibril itu ya bisa. Loh, gitu tuh percaya, heran saya itu. Nabi palsu percaya, malaikat palsu percaya, kiai palsu percaya. Bahkan di Probolinggo itu ada ibu seorang profesor percaya bisa mengadakan uang, ibu yang terkenal itu. Ibu siapa itu? Lah iya, guru besar Pak, profesor itu. Makanya saya khawatir profnya bukan profesor, itu provokator itu. Kok bisa percaya gitu loh, heran. Nah, karena dia orang Makassar ya, kasihan kan itu punya perumahan besar, itu kan pengembang ibu seorang ibu yang akhirnya setor uang 202 miliar
dan akhirnya meninggal. 202 miliar disetorkan, Pak. Masya Allah. Oh, itu 202 miliar itu kalau dibelikan dawet sama kerupuk banjir, Cirebon banjir itu. Loh, itu kok percaya? Nah, disinilah Bapak Ibu kalau baca hadis itu juga diramal Rasulullah. Makanya ngaji seperti ini penting. Kita doakan panitia, ya, keluarga besar Ibu Haja Marifah ini didoakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Di bab ilmu di hadis Bukhari ada apa? Allah tidak akan mencabut ilmu. Yang dicabut Allah biqabdil ulama. Ulamanya yang meninggal, setelah itu tidak ada orang mau belajar agama. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah, sehingga datang zaman nanti yang ada bukan ulama, yang ada sebenarnya juhala. Jahilun zamannya juhala. Orang goblok diakoni, dipercaya sebagai ulama. Sehingga datanglah dari berbagai penjuru negara datang pada dia minta fatwa, karena bukan ulama, orang goblok kok. Fa'aftau biori ilmin, berfatwa tanpa dasar ilmu. Dulu dia tersesat dan menyesatkan yang lain. Ini sudah datang. Ibu bapak kalau panjangin di Ibnu Majah, di hadis At-Tirmidzi, di hadis An-Nasai, itu banyak hadis-hadis yang bersifat meramal. Dan insya Allah itu benar Rasulullah. Sekarang udah datang orang nggak mau belajar agama. Makanya kalau panjangan masih tergolong orang yang mau belajar agama seperti malam ini, insya Allah panjangan tergolong sekali lagi yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pegang Islam, dan Islam yang datang ke Nusantara, ke Indonesia ini kita bersyukur Pak Bu. Islam yang asli pakai sod, bukan pakai sin. Islam yang murni adalah Islam ahlu sunnah wal. Kita bersyukur para wali yang datang ke Indonesia termasuk Sunan Gunung Jati semua ahlu sunnah wal jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i ini memang masih dzurriyah, anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Indonesia mulai ruwet Pak, karena apa? Mulai benar-benar ikut Imam Syafi'i pindah Imam Samudra. Ruwet udah. Bapak dulu Kapolri yang lama itu Pak Badruddin Haid itu Pak, itu sebelum turun kurang 2 minggu ketemu kami pengurus NU Jawa Timur dengan Pak Luhut, waktu itu Menko Polhukam, datang pada kami yang intinya Pak Kiai, NKRI ini hanya tergantung para kiai atau NU, bab di luar NU belum bisa dipercaya 100%. Kata Pak Badruddin Kapolri, minta tolong dijaga, sebentar lagi saya tidak jadi Kapolri. Pak Luhut juga sebentar lagi saya ganti menteri, mungkin tidak dari Menko Polhukam. Minta saran Bu, akhirnya saya sederhana aja, Pak Kapolri, Pak Luhut, kalau memang ingin Indonesia aman, ya sudah, berarti pemerintah harus tegas, karena asli Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara Islam yang ahlu sunnah dan ikut Imam Syafi'i, ya semua pemerintah harus ya mendukung semua kembali pada Imam Syafi'i, jangan sampai ikut Imam Samudra. Loh iya Pak, yang bikin ruwet kan itu Pak. Orang dibiarkan ikut Imam Samudra, dibiarkan ikut yang ngebom pertama di Bali itu Bu, Ali Hufron, Ali Imron, Ali orang Lamongan itu tetangga saya. Satu saudara namanya Ali Pak, Ali Hufron, Ali Imron, Ali Fauzi, sama dengan keluarga saya namanya Ali semua. Keluarga saya itu sudah saya itu 9 Pak, yang laki-laki 6 itu semua namanya ada alinya. Kakak saya ada namanya Ali Muhsin, Ali Masun, saya Ali Maskur, saya Ali Maskan, adik saya yang Ali Maskur Musa yang pernah jadi BPK itu adik kandung saya. Tapi tidak ada yang jadi teroris insya Allah. Karena semua pernah di pesantren, ya, dan pernah hafalan di pondok yang ya pernah gudikan lah itu. Fa'ala ya flu fa'lan, kan sama aja di sini kan gitu kan di pondok ya. Fa'ala ya flu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, gudikan.
Saro Yasiru, kalau diteruskan sirisiran gitu. Kelakarnya di pondok kan begitu. Jadi Indonesia asli yang dibawa Wali Songo itu ahlu sunnah wal jamaah, ini harus kita pegang, dan itu yang bisa NU memang. Dan saya tidak setuju Bapak Ibu kalau ada orang menjelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu tokohnya yang paling tokoh lah adalah Abul Hasan Al Asy'ari dan Maturidi. Tidak. Yang pertama kali menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah ya Rasulullah langsung. Karena beliau sudah menyampaikan hati-hati Yahudi nanti golongannya menjadi 71, Nasrani Kristen itu akan menjadi 72. Lah umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum halka, semua celaka dawuh Nabi ila wahida. Yang selamat satu tok, siapa ya Rasulullah? Ahlu sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Kalaupun Imam Al-Asy'ari Al-Maturidi menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti beliau mengingatkan waktu itu kan ruwet Bu, orang saling kafir mengkafirkan di zaman Abbasiyah itu. Akhirnya Imam Al-Asy'ari dan Maturidi ingat dawuh hadis Kanjeng Nabi, kenapa kita ikut golongan macam-macam, kita kembali golongan yang benar, kita kembali pada kelompok yang benar, Ahlussunnah wal. Lah itulah insyaallah. Pas sekarang sudah banyak pindah ahlul fitnah wal jinayah. Mudah-mudahan panjenengan tergolong yang betul-betul berpegang teguh Islam yang asli, yang murni, yang belum nyeleweng adalah Islam ahlu sunnah wal jamaah, dengan yang lain mudah-mudahan. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi juga begitu Bapak Ibu, Islam itu jangan diucapkan. Apapun ibadah di dalam Islam ini, yang penting akhirnya membuat orangnya mampu rahmatan lil alamin. Ini yang kadang-kadang orang lupa, bahwa Rasulullah ini membawa Islam tujuannya satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil bukan lil muslimin. Kalau di mana-mana menerangkan banyak orang keliru Bu. Kalau ayatnya lil muslimin berarti yang kita selamatkan, yang kita rahmati wong Islam tok, titik. Kalau misalnya ayat itu linnas, yang diselamatkan hanya karena lil alamin Bapak Ibu semua diselamatkan. Gunung pun diselamatkan. Jadi kalau hari ini di mana-mana gunung longsor, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang besar hari ini, saya yakin sekitar orang yang punya rumah dekat gunung itu tidak merahmati gunung. Sebab gunung longsor itu sebabnya satu, karena gunungnya gundul. Mengapa gundul? Ya karena orang mencuri kayu tidak mau sendirian Bu. Orang mencuri kayu sekarang itu berjamaah, rombongan. Nawa itu mencuri kayu makmuman lillah. Nah gimana? Lewat gunung itu Ibu Bapak, setiap gunung itu di dalamnya nanti ada kayak rongga-rongga, kayak kawah-kawah itu loh Pak Bu, untuk nyimpen air supaya tidak longsor. Air itu, kawah-kawah itu ditanggul oleh akarnya pohonnya habis masih longsor di mana? Ambles, longsor, ambles di mana-mana. Dan kita sedih Ibu. Tadi ada gempa bumi di Manado, Sangita Laut. Untung tidak ada, itu 7,8. Untung tidak jadi tsunami. Dan di Indonesia ini setiap 2 jam sekali ada gempa bumi. Mengapa banyak musibah? Ya mungkin tidak ditolak. Makanya menurut ulama nolak musibah itu dengan sedekah. Karena Nabi dawuh as-shadaqatu tadfa'ul sedekah itu nolak balak, nolak musibah. Kalau sekarang banyak balak, banyak musibah, artinya panjenengan kurang sedekahnya. Betul? Betul? Bu? Bu? Bapaknya masih merokok enggak? Kalau masih sehari bisa beli berapa? Satu pak itu, satu bungkus itu 10.000.
Alhamdulillah. Kalau hari Jumat masukkan kaleng masjid berapa? 2000. Nah itu yang menyebabkan bala datang. Jadi saya gak setuju dulu, yang kasihan kan Pak SBY waktu jadi presiden dulu Pak. Kalau di kampung-kampung, kalau di Jawa itu Masya Allah kasihan. Ini musibah datang terus selama presiden belum turun. Selama Pak SBY belum turun, musibah akan datang terus. Jadi SBY itu singkatan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu percaya gitu tuh Pak. Apalagi wakilnya masih pertama kan Pak Yusuf Kala. Sudah presidennya nyuda nyawa, wakilnya Yusuf Bathara Kala. Tidak betul. Yang betul Rasulullah bahwa bala datang karena tidak dipagari, tidak ditolak. Tolaknya apa? Tolak bala itu apa? Dengan sedekah. Makanya ibu-ibu, bu, ngantuk. Saya mengingatkan dulu kiai saya di Kediri saat pernah mondok, mengingatkan Bu nggih. Jadi Rasulullah itu paling tidak suka kalau ada orang tidur di 3 tempat. Satu, setelah maghrib itu tidak boleh tidur kalau belum sembahyang isya. Betul? Paham ya? Jangan tidur setelah sholat maghrib kalau belum sembahyang. Satu, wong Islam tidak boleh. Kedua, orang Islam tidak boleh tidur setelah subuh kecuali kiai. Kiai boleh Bu, karena kiai itu kan ada 2 macam. Ada kiai yang tidak pernah keluar pesantren Pak, ngaji terus di pondok, bangun malam sembahyang tahajud sampai subuh Bu. Sampeyan bangun malam nguyuh tok, hanya kenceng. Yang kedua, kiai DPR itu dinas pengajian rutin, keliling pengajian. Saya tadi tidur di kereta Bu, jadi malam hari pengajian, pulang ke rumah jam 1, jam 2 tadi malam. Subuh masih kuliah subuh di sebuah masjid, terus langsung berangkat ke sini. Besok pagi jam 8 ngaji lagi, salat zuhur ngaji lagi. Kiai DPR, dinas pengajian rutin. Ya alhamdulillah, barokah Bu, datang ke sana kemari pulang bawa amplop Bu. Rahasia jangan bilang-bilang Pak ya Bu, saya ini kalau dapat amplopnya pasti saya buang. Percaya nggak? Pasti saya buang Bu. Apanya dibuang? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, monggo kita jaga dengan sodakoh lah. Sodakoh itu bahasa Arab Bapak Ibu. Makanya ulama dulu mengislamkan kita. Ini ulama kita dulu kalau berdakwah itu ilmu garam. Wali Songo ilmu garam. Tidak perlu kelihatan, yang penting rasa. Garam itu kalau masuk makanan Bu, rawon, sate, soto kan tidak perlu kelihatan, rasa. Sekarang kan banyak orang dakwah modelnya itu ilmu ginju, lipstick itu Islam, Allahu Akbar, tapi melempari orang lain. Lupa bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Rasulullah juga tidak pernah marah Bu. Rasul dilempari batu ketika di Taif sebelum Isra Mi'raj, apa marah? Betul. Malah Jibril yang marah. Muhammad ini kurang ajar orang Taif. Bagaimana kalau kita bunuh semua? Jangan, didoakan aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah. Jadi mendoakan orang kafir boleh menurut saya. Contohnya Nabi. Hanya isi doanya agar mereka dapat hidayah. Boleh. Karena sekarang banyak ulama kalau fatwa terlalu keren, terlalu keras. Kalau dari atas fatwanya keras, Bu, ke bawah lebih keras lagi, isinya tengkar kok. Betul? Berdakwah tidak modern Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah. Karena apa? Rasulullah ini rahmatan lil, bukan marahtan lil alamin. Banyak pemimpin Islam marah melulu. Jadi waktu di Taif itu orang kafir Bu, dilempari berdarah. Nabi marah, mboten. Didoakan, Jibril didoakan.
Dan alhamdulillah akhirnya masuk Islam semua ketika Fatu Makkah. Itu Rasulullah tidak pernah marah. Maka hari ini agak prihatin kalau ada orang berjuang marah terus, itu ikut siapa? Tidak pernah belajar sejarah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, di Quran diterangkan Nabi itu keras sedikit diingatkan, walaupun tafadhal walidul qalbi la fatu min aulik. Kalau keras sedikit Muhammad jangan keras, tidak boleh. Lah wali songo itu bu dulu bu. Jadi caranya lembut, garam. Makanya tidak pernah ngajak sodako bahasa Arab, biar tidak kaget. Sudah selamatan. Sholat, enggak, nanti sholat bahasa Arab bu, pak. Apa? Waktu dulu kan Hindu sembahyang, nyembah Sang Hyang Widiwasa. Tapi di dalamnya dirubah. Kulitnya biarkan, tidak apa-apa. Kulit yang penting isi. Sekarang orang dibalik, yang penting kulit, isinya nggak penting sekarang. Kemasan yang penting sekarang ini. Islam. Mulutnya Islam, perilakunya tidak menyelamatkan yang lain hari ini, tidak. Tapi menyusahkan orang lain. Tidak rahmatan lil alamin. Ini hari ini ujian kita Bapak Ibu. Makanya monggo kita kembali pada ahlu sunnah wal jamaah yang lembut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kanjeng Nabi sudah meramal, hati-hati nanti akan datang zaman banyak pemimpin Islam itu sebenarnya dia pembohong, kadzabin. Hadis Pak. Dan dia mengucapkan pertama di Indonesia yang saya tahu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ibu bapak bisa melihat di Ibu Ma'rifah kan muslimat bu ya, itu di muka di atasnya anggaran dasar NU itu ada namanya Qonun Asasi. Itu pidato pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di akhir pidatonya beliau menyebut hadis itu Pak, bahwa Nabi hati-hati akhir zaman banyak pemimpin Islam sebenarnya bukan pemimpin, dia adalah pembohong. Kadzabin. Saya khawatir hari ini sudah datang. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau zaman yang nanti pemimpin Islam itu sebenarnya dia adalah pembohong, menyikapi yang benar bagaimana? Nabi dawuh, ibu pegang ini, fangduru amman ta'khuzuna dinakum. Fangduru, lihatlah aman dari siapa, ta'khuzuna, kamu belajar dinakum, agama, kiaimu, ustadzmu dari mana? Dulu belajarnya di mana? Tapi sekarang ada tahu-tahu sudah merasa pinter, tahu-tahu ceramahnya ngawur, itu kabarnya. Tapi tahun lalu bu, ini betul ini pembohong betul ini. Mudah-mudahan di sini ada Pak Kiai. Saya ceramah di Gresik, ibu bapak menjelang puasa begini Pak. Saya ceramah kedua bu. Saya tanya di sini kalau terawih 23 atau 11? Berapa Pak? 23. Itu yang betul Pak. Lah. Saya karena ceramah kedua, ceramah pertama itu anak muda baru pulang dari Saudi, LC itu pidato, saya tuh kaget bu, Pak, turun dari mobil tuh ada anak Ansor, Banser itu pegang batu bu, jadi ustadznya itu mau dilempar batu. Loh, ada apa? Pak Ali, maaf ini mau saya lempar, ini kiainya bilang bahwa siapa yang terawih 23 itu akan masuk neraka. Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Oh, di sini 23 semua. Memang hadis itu betul, dia pidato saya dengarkan akhirnya. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi idda asyrata rakaat. Bahwa Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat gitu memang di podium gini. Maka berdasarkan hadis yang sahih ini, siapa yang terawih bulan Ramadan tidak 11 berarti itu tidak sama dengan Nabi, itu bid'ah dan itu masuk neraka. Dan diterangkan Pak, maka lihat aja di kota-kota sekarang orang sudah cerdas semua. Sekarang di kota-kota masjid, mushola semua sudah 11, yang 23 kalah akeh dengan yang 11. Padahal akeh-akeh sih gak terawih. Betul? Kalau diukur banyak yang gak terawih. Wong panjenengan saja terawih itu semangatnya hanya minggu pertama kok. Betul? Minggu pertama full masjid.
Minggu kedua ada kemajuan. Yang maju softnya. Jadi akhirnya udah jangan dilempari, suruh turun saja MC-nya, diberi surat. Pak Ali agak tergesa-gesa, turun Bu. Alhamdulillah yang panitia pengajian tuh ada hadis Bukhari, saya buka blak, saya hafal itu, saya suruh baca. Ustadz tolong dibaca, zaman tadi mau dilempari anak-anak enggak jadi, untuk saya cegah. Loh Pak Ali hadis itu sahih, iya tapi sama korupsi hadis ya begitu. Ibu bapak itu betul, Nabi tidak pernah lebih 11. Cuma itu kan hadis Aisyah Pak, hadis riwayat an Aisyah. Nah di akhir hadis itu yang dikorupsi Bu Pak, anda dibaca oleh ustadz yang merasa pinter tadi, sok pinter tadi. Aisyah tanya, ya Rasulullah 11, iya. Cuma Nabi saya ingin tanya, sebelah itu sebelum tidur atau sesudah tidur? Lah saya sesudah tidur. Cuma saya kalau tidur, dicek di hadis itu Pak, betul. Tanamu anayya wala yanamu qalbi. Kedua mata saya memang terpejam, hati saya tetap ingat Allah. Itu Bu, Rasulullah itu kalau tidur tuh Allah, Allah, Allah. Kita ini melek saja tidak ingat Allah, apalagi merem. Itu yang sudah dibaca Pak, dikorupsi hadis itu. Jadi hadis itu sahih, tapi menurut kiai tidak bisa dijadikan dasar yang terawih. Bab terawih itu sebelum tidur. Berarti itu dalilnya sembahyang tahajud. Dia pembohong, koruptor. Yang dikorupsi nggak duit tapi hadis, lebih bahaya. Kan betul Nabi Pak, bahwa nanti akan datang zaman bahwa pemimpin Islam ini sebenarnya bukan pemimpin, adalah dia kezabin Bapak. Ini mulai sama dengan mendirikan negara Islam itu Pak. Kalau ini saya lihat nasionalismenya luar biasa, untuk bangsa. Saya kemarin diundang Gubernur Jawa Timur Bapak Ibu 3 bulan yang lalu, ada 3 profesor mau berangkat ke Syria Pak. ISIS tapi panas. ISIS mestinya kan dingin. Tapi jadi 3 profesor, memang dia ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum, mau berangkat ke Syria. Akhirnya dilaporkan pada gubernur. Akhirnya kita termasuk saya dipanggil, Pak Ali tolong itu, dia mau berangkat Syria, katanya ingin mati syahid di Syria karena Pancasila itu kafir, NKRI kafir. Akhirnya saya panggil, jangan ngomong-ngomongan ibu bapak bertiga tadi dengan kami. Saya tanya, jadi beliau itu sebenarnya bertiga tadi bagus Pak, nggak pernah belajar agama, setelah umur menjelang 70 tahun ingin belajar agama, kan bagus. Cuma tidak mau pada kiai, tidak ke pesantren, belajar pada Mbah Google, medsos. Di situ tiap hari yang dibaca itu aja. Surat Al-Baqarah 208, udkhulu fisilmi kafah, katanya begitu. Masuklah kamu dalam Islam kafah secara totalitas. Jadi tiap hari terangkan, berarti orangnya Islam, negaranya Islam, berarti negara Pancasila kafir. Mbah Google, Kiai Haji Mbah, bohong gitu. Wah. Jadi Bapak Ibu, Kiai seluruh Indonesia waktu itu tahun 35, ini saya terangkan semua panjenengan mantap. Tahun 30 berarti merdeka kurang berapa tahun nggih? Kurang 10. Semua kiai kumpul di Banjarmasin, itu muktamar NU yang ke-11. Ini nanti kalau merdeka betul, negaranya Islam enggak, akhirnya diputuskan negara Islam. Bahasa Arabnya Darul Islam. Kita mau diketok palu Bu Pak Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang, angkat tangan, jangan tergesa-gesa, itu dasar Qur'annya ada enggak? Loh ada Kiai. Surat apa? Al-Baqarah 208, bunyinya udkhulu fisilmi kafah. Nah Kiai Wahab itu alim Bu. Loh tapi harus dilihat dulu, dicek di kitab tafsir, ayat itu ditujukan kepada siapa? Khitabnya kepada siapa? Setelah dicek Bapak Ibu, karena diketopnya kepada ahli kitab Yahudi Nasrani. Nah, ini kan kalau enggak kiai betul baca tafsir kan enggak bisa Pak.
Kalau orang tidak pernah baca nahu, ngaji nahu, tidak bisa baca kitab. Tidak ada harokannya lo kiai bisa. Ya. Nah, sekarang belajarnya terjemahan kitab gondrong aja tidak bisa baca, paling kitab gundul. Berfatwa, ngaco. Jadi ibu bapak sekalian, ayat itu kepada ayat-ayat itu asbabun nuzulnya inilah. Jadi sudah betul kiai itu ulama, sekarang itu jualan. Jadi itu namanya Abdullah bin Salam, itu tokoh Yahudi. Yang paling tokoh namanya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Salam juga tokoh Yahudi, masuk Islam gitu loh Pak, sebuah panjangan mantap hatinya. Hari ini yang sudah Katolisis menurut laporan Lemhanas Pak, sudah 10 juta orang. 10 juta. Makin hari tidak makin banyak. Saya sering matur sama Pak Polisi, tolong jangan ditembaki, tidak ada duduk bareng-bareng. Bab keyakinan harus dilawan dengan keyakinan, Bu. Apa kalau sudah ditembaki mereka berhenti, keyakinan udah berubah. Itu menurut Quran, itu udah bisa dinasihati. Itu harus wajadilhum billadhi ya. Kepada mereka yang punya keyakinan yang keliru itu diajak duduk bareng-bareng, mujadalah itu dialog, diskusi, diingatkan bareng-bareng. Ditembaki menghabiskan biaya banyak. Orang-orang begitu serahkan kami asalkan amplopnya gede-gede gak apa-apa. Oh, ditembaki sekarang buktinya tambah banyak Pak, pemerintah kualan, tidak tambah sedikit tambah banyak. Anak SMA sekarang didalili gitu, profesor saja katut apalagi anak SMA. Dan itu sudah ada TV-nya tiap hari, ada kalau mau lihat roja itu begitu tiap hari. Negara Islam, politik Islam. Wah, waktu itu kitabnya pada siapa? Ternyata kepada ahlu kitab, orang Yahudi. Abdullah bin Salam masuk Islam, tapi datang pada Rasulullah, gitu loh Bu. Ya Rasulullah, saya memang sudah Islam, cuma saya kan tidak mau sembahyang Jumat, saya tetap hari Sabtu. Saya tidak mau baca Quran ya Rasulullah, saya hanya baca Taurat. Jika kalau saya sholat baca Taurat, karena di Taurat itu daging unta haram dan susunya haram, saya juga tidak akan makan daging unta dan susu. Berarti artinya apa? Mereka orang Yahudi yang masuk Islam itu pura-pura munafik. Munafik itu musuh dalam musuh di koloni. Itulah makanya waktu di Banjarmasin tahun 35 itu akhirnya kiai-kiai, oh kalau begitu kembali pada waktu Nabi di Madinah. Orang Yahudi dipanggil Nasrani, semua kelompok suku di Madinah dipanggil bareng-bareng. Ayo rukun, siapa yang di Madinah, satu bangsa, ummah wahidah. Jadi bangsa itu betul menurut Kanjeng Nabi bineka tunggal soal keyakinan lakum dinukum, ya tetap didakwai dengan yang baik, infak billati ya asad. Nah ini Pak yang betul. Ya Wahab waktu itu ngangkat gelas. Loh kalau begitu negara itu kan wadahnya, yang penting kan isinya, orangnya yang Islam, yang diperintah di situ kamu siapa? Kamu orang, bukan kamu negara. Inilah kiai, dan bedanya kiai dan orang goblok Bu. Makanya belajar agama jangan baca Mbak Google, jangan, bahaya ya. Lah ini hari ini Masya Allah membahayakan ya. Udkhulu fi silmi kafah, seolah-olah kan betul Pak. Nah kalau begitu mereka menafsirkan pakai akal. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqdahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal masuk neraka. Agama itu iman dulu, akal itu menguatkan saja, betul? Akal didahulukan, seringkali akal tidak mampu menerima rahasia Gusti Allah. Saya punya mahasiswa di Surabaya, Bapak Ibu, banyak yang liberal itu pakai akal itu Pak. Banyak yang mulai tidak wudhu loh Bu. Mengapa kamu tidak wudhu? Ajaran Islam harus cocok dengan akal Pak Ali. Lah yang kentut pinggulnya, bokongi, yang diwudhoni kok wajahnya, berarti tidak masuk akal. Saya seret Bu Pak. Ya sudah, aku tidak percaya, duduk. Saya seret Pak Bu. Jawab tegas. Kalau ada orang sakit mata yang disuntik matanya atau bokongnya? Bu, Pak, kalau ada orang sakit mata yang disuntik bokongnya apa mata nih? Bokongnya waras sembuh.
berarti kan masuk akal. Sebaliknya kalau ada orang sakit mata yang disuntik matanya, lah iya, orang sakit perut yang disuntik, loh, itulah kita sering-sering tidak mampu memahami rahasia Gusti Allah. Jadi agama itu iman dulu baru akal. Sama dengan sodako tadi, sodako kok nolak balak, loh Allah. Buktinya sekarang musibah datang karena kita jarang-jarang sodako. Makanya ibu-ibu, bu, yang suaminya masih merokok, punya PR. Kalau hari Jumat diingatkan, Pak, ini hari Jumat merokoknya libur. Jatah uang untuk membeli rokok dimasukkan kaleng, Mas. Setuju? Lah itu baru musibah nggak datang, Pak. Uang beli rokok tiap hari 10.000 bisa, kok masukkan masjid hanya 1.000-2.000. Makanya ibu-ibu saya masih ingat, dulu kan selalu makanan, Bu, sodako itu kan makanan, atau selamatan itu kan makanan. Saya masih ingat mbah-mbah kita dulu semua di Indonesia, di Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sama. Kalau selamatan, masya Allah, orang tua dulu nama sodako kan daiman. Itu kalau berkat satu itu ayam satu, telurnya aja 10, Bu. Tumbah kita yang dulu. Kalau mbah sekarang dibalik, telur satu cukup untuk berkat 10. Itu kok cukup? Cerdas ibu-ibu, Pak. Sekarang telur digoreng tipis. Betul? Karena wajahnya bisa, yang bisa tipis itu namanya apa, Bu, itu, Bu? Sing tipis niku nama jeneng niku. Lah iya teflon. Wis lek goreng tipis sing ngirisi cuwil cilik. Kalau ndak begitu, ibu-ibu cerdas, Pak. Kalau goreng dok dicampuri terigu. Terigunya itu loh 2 kilo. Dulu enggak, kalau berkat satu itu berarti ya utuh, telurnya 10, ayamnya 1, Pak. Makanya kembali pada ulama dulu, solo selamat, wali songo, kiai dulu selamat, amin Allahumma. Ulama dulu itu betul semua, insya Allah. Dan ulama dulu itu pendidik betul, kiai dulu saya masih ingat kiai dulu itu masih mendidik. Sekarang kan tidak mendidik, kan hanya ngajar di sekolah itu, Pak. Ngajar itu hanya mencerahkan otak, itu ngajar. Kalau disebut mendidik itu bagaimana yang otak belum cerdas dicerdaskan, hatinya yang belum baik, akhlaknya belum baik diperbaiki, dilatih bekerja, keterampilan, disebut psikomotorik itu, Pak. Lu kiai dulu itu kelihatannya begitu pendidik betul loh, Pak. Coba saya ingat di pondok-pondok dulu, kalau kiainya punya kambing, itu santrinya mesti diminta untuk punya ayam, Pak. Untuk itu latihan bekerja. Itu kan bahwa pendidikan itu jangan hanya otak menjadi cerdas, akhlak menjadi baik, tapi juga mampu bekerja, dilatih tanggung jawab bekerja. Ayam, ya, untuk punya ayam, memelihara ayam itu loh. Cuma kiai juga cerdas, kiai dulu tuh, Bu. Kalau akhirnya santri di pondok itu akhirnya lebih penting ayamnya daripada ngajinya. Belajar kitab, ya akhirnya ayamnya disembelih oleh kiainya. Itu kejadian, Pak. Ini santri sudah tidak mau ngaji, jamaah tidak mau, akhirnya ayamnya disembelih 1. Malam hari setelah Isya diundang santri-santri, nanti malam makan bersama. Lah santri yang hilang ayamnya tadi mikir, ini tidak ayam saya kira-kira. Kejadian itu. Akhirnya betul, Bu. Malam hari sebelum doa, ya, anak-anak tanya, Pak Kiai ini kan ayam saya, bukan, itu ayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, santri itu kan mesti ada yang nakal, Bu. Yang taat akeh, sing nakal juga ada. Akhirnya bisik-bisik, Pak Kiai punya kambing. Balas dendam. Akhirnya dipilih, Bu. Pak, kambingnya Kiai yang paling gede, disembelih bareng-bareng, ganti setelah Isya Kiainya diundang. Pak Kiai, ini nanti malam para santri mau selamatan Kiai, tasyakuran, Pak Kiai diminta mimpin doa. Ya, itu waktu asar. Ianya itu sudah pikiran, ini tidak kambing saya kira-kira. Akhirnya malam setelah Isya semua datang, ganti kiainya yang tanya, Bu, Pak, Cah, dari itu bilangnya kan bocah dulu, Cah, iki lek wedhusku, Cah,
Akhirnya semua santri jawab dengan kompak, bukan Pak Kiai, ini kambingnya Allah Subhanahu. Tapi Kiai ya cerdas Bu. Loh, tapi jangan milih yang besar toh. Terlepas itu riwayat yang seperti itu, tapi bahwa Kiai itu pendidik betul. Namanya pendidik itu tidak hanya otak. Sekarang kan banyak guru di sekolah itu kan hanya otak, itu mengajar. Makanya sekarang banyak orang pinter tapi kelakuannya nggak bener, betul? Profesor tapi provokator, sarjana hukum masuk penjara. Lah kembali pada Al-Baqarah 208, Pak Kiai sudah betul. Jadi yang diislamkan itu orangnya bukan negaranya. Paham ya? Mantap. Dari NKRI itu makanya kalau NU tegas final, siapa yang akan merubah NKRI dengan Pancasilanya akan berhadapan dengan para ulama. Karena dasarnya Quran dan mereka pakai akal. Karena tidak bisa membaca tafsir. Dan ayat itu turun di Makkah berarti akidah. Ayat itu intinya jangan pernah menduakan Allah. Udkhulu fi silmi kafah itu harus mengesahkan Allah. Qul huwallahu. Jangan pernah menduakan Allah, jangan pernah syirik kepada Allah. Ayat itu maksudnya. Syirik perbuatannya orangnya disebut musyrik, kalau perempuan musyrikah. Cuma saya pesan Bu, jangan sampai sekarang ada perempuan namanya Siti musyrikah. Itu syirik seumur hidup. Dosa apapun Allah mengampuni kecuali syirik. Tidak kurang nama Siti musyrikah. Ada orang namanya Siti Maisarah, itu juga keliru Pak. Maisarah itu laki-laki, itu khodimnya Khadijah yang Nabi waktu dagang itu laki-laki. Di Indonesia tambah Siti. Kalau diingatkan Pak Kiai yang keliru, jadi Siti ya perempuan Pak, Siti Maisarah. Ya sudah, orang salah kok ngotot ya sudah, ya begitu itu. Ada orang salah dibenarkan tidak mau Pak, biasa itu. Jadi itu nggak boleh syirik Allah. Jadi ayat itu menekankan ya bahwa orang jangan pernah menduakan Allah. Lawang ibu-ibu diduakan aja nggak ada yang mau, itu intinya kan itu syirik itu. Syirik itu kan menduakan Allah. Allah dimadu gitu loh, diwayuh, basa Jawane diwayuh. Allah nggak mau. Ibu-ibu aja diwayuh, nggak ada yang mau dimadu. Bu, masih ngantuk? Yang ketiga tadi belum saya jelaskan. Rasul paling tidak suka kalau ada orang tidur waktu pengajian seperti ini. Sopo sing turu sing ngantuk waktu pengajian, hati-hati akan mati lebih dulu sampeyan. Ayo. Jadi kembali pada ayat Al-Baqarah 280, yaitu ayat itu yang penting jangan menduakan Allah. Qul huwallahu. Ibu-ibu aja diwayuh, tidak ada yang mau dimadu. Ada yang mau dimadu Bu? Ada? Tidak ada. Saya punya teman dosen di UIN Surabaya Bu, 20 tahunan lah tidak punya anak Pak. Itu menurut fikih mestinya boleh kawin lagi, termasuk yang boleh gitu loh. Itu aja istrinya tidak mau Pak Kiai. Dek, apa Mas, ini 20 tahun tidak punya anak, bagaimana kalau saya kawin lagi? Gak usah Mas, sudahlah, tidak apa-apa. Tapi namanya suami kan kepingin punya anak Pak. Suruh ditanya, Dek, apa Mas, saya kawin lagi? Gak usah. Loh, menurut Quran boleh Dek. Apa jawab istri tadi Bu? Gak Quran-Quranan. Loh kan malah bahaya. Gak pakai Quran. Loh Dek, di dalam Islam boleh Be? Gak pakai Islaman. Loh, sampai begitu. Apalagi Allah. Makanya ayat itu sebenarnya intinya jangan pernah menduakan Allah. Tapi akhirnya kadang-kadang ya suami itu eling lan waspada Pak. Eling itu ya ingat punya istri, tapi waspada itu ya bagaimana caranya tidak konangan tuh pinter ya. Kenakalan orang tua. Waspada itu bagaimana? Bang Toye yang tidak pulang-pulang itu loh Pak. Bang Toye. Kalau ditanya, kamu gak pulang-pulang, nggak ingat anak? Saya ingat anak istri saya. Rumah saya apa bedilan? Cuma saya kan waspada itu ngerti ya apa kiat-kiat caranya ndak konangan itu. Ya, akhirnya karena istrinya akhirnya tahu ya, akhirnya
apa ya, patah hati sampai sakit-sakitan Bu. Sampai akhirnya bilang sama suaminya, Mas udahlah kalau begitu silahkan kawin lagi Mas, monggo, cuma syaratnya 2. 1, nunggu kalau saya sudah mati. Betul loh? Betul Bu? Betul Bu? 2, ya nanti kalau sudah setelah mati tidak boleh kawin lagi sampai nunggu tanahnya kering. Akhirnya mati betul Bu, sang suami tiap hari datang ke makam membawa kipas angin. Iya Bu, mana? Waduh, saya masih kasihan sama istri saya. Saya itu masih sangat sayang sama istri saya. Kasihan dia, saya bawakan kipas angin. Tiap pagi datang, sore pulang. Itu penipuan yang ya, betul-betul penipu besar itu Pak. Padahal niatnya bukan untuk supaya panas di dalam, tidak, supaya tanahnya cepat kering dan kawin lah. Ya, makanya bapak-bapak tetap gitu Pak ya. Jadi istri itu begitu Pak, walaupun cerewetnya naudzubillah suami meninggal ya pingsan tadi Pak. Jadi istri yang marah sama suami itu ternyata tanda cinta. Karena apa? Sekali lagi karena pingsan. Makanya ingat itu Pak ya, supaya tidak gampang matian sampai. Ibu dan saudara sekalian, tidak terasa sudah 10:30. Kita tambah sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini dunia sudah seperti ini Bapak Ibu. Kita Masya Allah rumah tangga tidak ada artinya ya. Orang tua digugat ke pengadilan. Betul? Betul? Ya. Ada suami pulang, istri belum masak, istri dibunuh, anak dibunuh, naudzubillah. Anak kandung dihamili, naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Sudah seperti ini. Makanya apalagi dunia sekarang ekonomi sedang terjadi pelambatan. Di seluruh dunia ekonomi sedang terjadi pelambatan. Tidak hanya di sini, di Amerika aja presiden yang baru itu sekarang kewalahan, sulit untuk meningkatkan ekonomi mereka, sulit Pak. Di zaman presiden Obama kemarin malah 3%, sekarang hanya 0,5% Pak. Itu presiden baru Donald apa itu? Saya tuh khawatir keliru Donald BB aja. Nggak, itu Allah sedang menguji seluruh dunia manusia karena banyak yang lupa kepada Allah Pak. Allah mengingatkan rezekinya dikurangi. Berarti harus lebih sederhana. Mestinya begitu, bukan marah-marah terus. Lah, makanya ayatnya waktu kawin sering dibaca Ustadz itu Bu, itu kan ada riwayatnya itu, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Tetap takwa Allah, dan siapa yang betul iman datang Allah, kesulitannya ada makhraj, ada jalan keluar, ada solusi, dan Allah memberi rezeki tanpa diduga-duga min ghairilah. Ternyata ayat itu asbabun nuzulnya ada seorang laki-laki, surat At-Tolak ayat 23. Laki-laki Bu, Pak, datang pada Rasulullah, susah, ya Rasulullah kula susah, ono apa? Anak saya diculik perampok, dibunuh. Kebun kurma saya Kanjeng Nabi ini sudah 2 tahun tidak berbuah, sehingga istri saya sakit-sakitan ya Rasulullah, karena tidak punya uang, jadi orang melarat. Makhrotnya apa? Jalan keluarnya apa ya Rasulullah? Pak Kanjeng Nabi dawuh, itu baca istighfar yang banyak. Astagfirullahal. Kalau bosan baca istighfar, ganti khauqalah, la haula wala quwata illa billah. Pulang, istrinya diberitahu, setengah tidak percaya Bu. Wah, Kanjeng Nabi itu tidak betul. Anak hilang dibunuh perampok kok dibacakan istighfar, tidak ada hubungannya. Kebun kurma 2 tahun tidak berbuah kok dibacakan khauqalah, la haula wala, tidak ada hubungannya. Alhamdulillah sang suami pinter Bu, meyakinkan istrinya dibaca bareng-bareng. Husnudzon. Setelah beberapa minggu tidak ada hasilnya. Laki-laki istrinya yang minta suami datang lagi kepada Rasul. Udah betul aku toh tidak cocok Kanjeng Nabi, minta yang lain. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah belum berhasil, apa ada yang lain? Tidak ada, pancet tetap dibaca istighfar sing akeh.
lek bosen baca istighfar ganti la haula wala, pulang Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu setelah dibaca bareng-bareng, tahu-tahu anaknya datang. Menurut riwayat itu di kitab tafsir saya baca, di tafsir Kiai Nawawi Banten itu Maroh Lapid. Lah datang itu Bu, yang membuat kaget itu membawa domba kambing 3.000. Sehingga ayahnya senang, tapi ya kesusah. Senang itu anaknya datang lapor bahwa saya memang diculik perampok, bapakku, ayahku, cuma saya tidak dibunuh, saya dibawa ke padang pasir, diminta untuk menjaga kambing ini 2.000, 3.000. Cuma ayahnya susah Pak. Nah ini 3.000 itu memberi makannya gimana? Saya sekarang melarat. Datang kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, ya anakmu datang ya gitu. Oh iya, Nabi tahu Bu. Cuma saya susah Kanjeng Nabi, anak saya datang, cuma ini 3.000 kambing nih Kanjeng Nabi, gimana cara memberi makan? Saya untuk makan saya aja sulit. Jadi itu malaikat Bu, ternyata yang menculik tadi malaikat yang merubah dirinya jadi manusia itu sangat bisa. Jadi Nabi Jablu katanya kebun kurmanya 2 tahun tidak berbuah. Lah Allah sudah kembalikan kambing 2.000. Di sini berapa kalau satu kambing Pak? Berapa Pak? 2 juta. Kalau kali 3.000 berapa? 6 miliar Pak. Lah anakmu sudah pulang, yaitu istighfar sama khalqalah tadi, min ghairi layah. Jadi orang kalau takwa dan membaca istighfar yang banyak, khalqalah yang banyak, ibu bapak, Allah selalu memberi makhraj, jalan keluar kesulitan panjenengan. Tidak hanya kesulitan hilang, tapi Allah memberi min ghairi wa yarzuqhu min ghairi layah. Asik. Kamu pulang, beritahu istrimu bahwa itu rezeki dari Allah tanpa diduga, dan insya Allah istrimu akan sembuh. Iya, istri kita itu kalau duwe akeh alhamdulillah, duwe titik ya innalillah. Nah ini hari-hari ini Bu, monggo untuk menghadapi kesulitan apapun nggih, bacalah ya di mana saja ibu bapak. Ini kan dimanapun kita baca kan boleh, di jalan, di rumah, dimanapun. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan la haula wala. Ibu bapak sekalian, saya kira inilah yang nggih ingkang saged saya sampaikan pada panjenengan semua nggih. Dan yang penting hari ini, kalau panjenengan masih ahlu sunnah wal jamaah, yang penting lagi bagaimana anak-anak kita juga jangan pindah dari ahlu sunnah. Kalau bapak ibunya Imam Syafi'i, ya anaknya juga Imam Syafi'i. Jangan pernah pindah Imam Samudra. Makanya orang tua kepada anak itu menurut Rasulullah, ibu bapak tidak usah kakean bicara, contoh yang baik, uswatun hasanah, nasihat penting. Mau itu hasanah penting, tapi uswatun hasanah, contoh itu lebih penting daripada mau itu tausiah. Dulu di pesantren ada kitab kecil gitu Bu, dari wayar seorang kiai ustadz begitu Pak, tiap malam ceramah Bu. Di antara ceramahnya tiap malam itu selalu bicara sodakoh, dan memang menurut Quran dan hadis sodakoh yang paling disukai Allah itu sodakoh dari harta yang paling disukai. Nah salah satu anaknya diajak Pak Bu tiap malam supaya nanti menggantikan kalau beliau sudah uzur. Suatu hari datanglah tamu. Ya, tamu itu ternyata suka burungnya bapaknya. Ya, burung betul, bukan burung yang tidak kelihatan itu. Ya manuk lah, manuk kutut lah misalnya. Di sini kutut tidak usah terlalu murai batu lah, kutut lah. Oh burung kututnya kok bagus. Oh iya bapak, kalau bapak mau saya sodakokan sampean. Loh apa ndak izin dulu sama ayah kamu? Ndak usah Pak. Ayah saya itu punya prinsip, punya keyakinan harta yang paling disenangi mesti disodakokan Pak. Tidak perlu izin panjenengan, tidak perlu berizin aja saya. Ya sudah dibawa pulang Pak, burung tadi dibawa pulang. Alhamdulillah bapaknya datang, tanya, loh nak mana burungnya? Loh sudah saya sodakon kepada tamu tadi Pak, loh kok tidak izin saya? Loh bapak tiap malam pidatonya kan sudah begitu. Ayah marah Bu.
Anak duduk langsung berdiri, anaknya ditunjuk. Loh, itu kan dalam pidato tok. Bu, Pak, kalau ada orang tua ngomong sama anaknya baik tapi tidak melakukan, tidak mengamalkan, itu anak percaya gak? Tidak akan percaya. Makanya mauidhah hasanah itu penting, tapi lebih penting lagi uswatun. Tidak usah banyak ngomong, contoh. Makanya contoh yang baik itu riwayat satunya ini, di riwayat lama, kitab lama itu, ayah ibu itu loh, saya yakin ibu bapak sering mendengar itu. Anak bapak naik keledai khimar di padang pasir, keledai ini penuh muatan. Akhirnya anaknya suruh naik, wes numpak onak, aku tak nonton, dituntun lewat perkampungan, lewat Losari itu. Orang komentar, orang Losari, Bu, ini anak kurang ajar. Bapak sudah tua kok malah suruh nuntun, dia enak-enakan naik keledai. Akhirnya anaknya tidak mau, udah Pak, yang salah Pak, yang betul Bapak naik, saya yang nuntun. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Lewat sini, kampung apa ini? Lor? Babakan Lor ya, Lor ya. Komentar, ini bapak ya kurang ajar. Anak suruh nuntun, bapaknya enak-enakan naik keledai di tengah padang pasir panas-panas. Akhirnya anaknya matur, bapak yang betul dituntun bareng-bareng Pak. Dituntun bareng-bareng lewat Ciledug. Ini anak bapak podo gobloki. Mestinya kan dinaiki. Komentar lagi. Setelah itu ayahnya yang ganti. Oh keliru nak, yang betul dinaiki bareng-bareng. Jadi dinaiki bareng-bareng, nyebrang sungai situ ke itu udah desa apa tuh? Lagi Jawa Tengah, Bu. Komentar lagi orang Jawa Tengah. Ini anak bapak Sontoloyo ini. Akhirnya Bapak Ibu, bapak yang pinter waktu itu. Nah, jangan pernah ngambil keputusan itu tergesa-gesa. Kalau hanya dengan mendengar, jangan langsung mengambil keputusan. Keputusan pakai hati yang tenang, yang dikir Allah, ngambil keputusan. Sudah naik, aku tak nuntun. Jangan dengarkan orang komentar. Nah itu anak yang baik, orang tua yang baik Pak. Insya Allah, amin Allahumma. Tapi kalau penceramah mau balik kiai kadang ditambah ibu, itu saya enggak, itu enggak ada itu di kitab. Saking bingung akhirnya diangkat bareng-bareng, digotong bareng-bareng. Apa ya kuat? Oh keledai. Itu enggak asli itu. Saya lihat di kitab enggak ada yang betul orang tua tadi. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saya kira inilah sekali lagi. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir semuanya rumah tangganya sedaya barokah, rezeki panjenengan barokah, umurnya barokah, anak-anak kita soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Dan meninggal dunia dalam takdir Allah husnul khotimah. Mari kita tutup doa bareng, baca hafizullah 3 kali aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa wa la tuj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa zair. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafi'a wa shifaan min kulli dain wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajana fil zini wa ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.